Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Itu saya pikir dia ini kurang baca ya. Setiap hari membid'ahkan kita amalia kita. Wes kita lihat aja dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apakah kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada ahlus sunnah? Wa hukka lana an nafraha bih. Li'annahu al-yawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kali ini saya masih melanjutkan pembahasan apa pendapat para ulama tentang maulidan. Jadi kemarin sudah saya bahas apa pendapat dari Sayyid Muhammad, apa pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah. Yang belum nonton bisa ditonton, insyaallah bermanfaat. Oke, ayo kita lanjut bahas apa pendapat para ulama tentang maulidan di YPI Miftahul Huda. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Kenapa? Karena belum dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah. Kalau kita teliti, kenapa sih mereka itu kok mengadakan maulidan? Apakah karena mereka itu ingin membuat ibadah baru, atau mereka itu ingin menyerupai Natal, ingin menyerupai perayaan non-muslim? Maka akan kita temui jawaban dari mereka bukanlah karena itu. Jadi mereka itu akan menjawab kenapa mereka mengadakan maulidan, karena mereka bergembira dan senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal. Nah, kalau alasan dari mereka itu mengadakan maulidan karena gembira, karena senang atas kelahiran Nabi Muhammad, maka itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Itu saya pikir dia ini kurang baca ya. Setiap hari membid'ahkan kita amalia kita. Wes kita lihat aja dalam Al-Qur'an. Surat Yunus ayat 58. Kita ambil satu ayat ini saja. Qul bifadlillahi wa birahmatika wa birahmatihi. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah, falyafrahu. Kita suruh berbahagia, kita suruh senang. Lah, sebagian ulama, sebelum saya katakan sebagian ulama ini ya, kita tahu sendiri bahwa lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat yang paling agung, rahmat yang paling agung kepada kita. Maka kita mengadakan Maulid Nabi itu sebenarnya mengamalkan mengamalkan ayat ini, wa birahmatihi falyafrahu. Dengan rahmatnya Allah kalian berbahagialah. Lah kita mengadakan Maulid Nabi ini berbahagia atas kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Ibnu Abbas menafsirkan bahwa fadlullah itu adalah Al-Quran, sedangkan rahmatullah itu adalah Islam. Sedangkan Syekh Hasan menafsirkan bahwa fadlullah itu adalah iman, sedangkan rahmatullah itu adalah Al-Quran. Jadi kita itu harus berbahagia, kita harus bergembira karena adanya iman, karena adanya Islam, dan karena adanya Al-Quran. Jadi kita harus selalu berbahagia karena ada hal tersebut. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Juzai, yang dimaksud dengan fadlullah, yang dimaksud dengan rahmatullah itu umum, bukan melulu dengan iman, bukan melulu dengan Islam, bukan melulu dengan Al-Quran. Pokok ada fadlullah, pokok ada rahmatullah, kita harus berbahagia.
Maka Nabi Muhammad itu termasuk dari rahmatullah yang harus kita syukuri. Kita harus berbahagia, kita harus bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan disebutkan dalam kitab tafsir bahwa fadlullah dan rahmatullah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Itu lebih baik dari harta dunia atau hutamud dunia. فما أفرحنا بيوم الميلاد وحق لنا أن نفرح به لأنه اليوم الذي ينسب إليه خير الإسلام كله بعثا لرسوله الرحمة الخاتم وإيذانا بالدعوة في أذن جبابرة العرب وهجرة إلى الأنصار كل ذلك حسنة من حسنات يوم الميلاد وليست هذه هي كل الحسنات وإنما حسناته في كل فعل خير يفعله الإنسان المؤمن والإنسان المؤمن هو الذي يفرح هذا الفرح. Terus kalau ada yang bilang bergembira dengan kelahiran Nabi itu dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya jawabannya iya. Jadi termasuk dari bergembira dengan kelahiran Nabi itu dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi. Tapi bagi mereka yang belum bisa melakukan semua sunnah Nabi, ya tidak bisa kita larang mereka untuk berkumpul sholatan bersama. Tidak bisa kita melarang mereka untuk membaca sejarah Nabi bersama-sama. Jadi syarat untuk bersolawat kepada Nabi itu tidak harus bersih dari dosa. Semua kalangan, baik itu preman, baik itu pendosa, baik itu kiai, semua boleh dan harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apa kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada ahlus sunnah? Jawabannya enggak. Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kita katakan mereka salah, ya. Namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari apa? Ahlus sunnah. Jika kalian ingin mengoreksi atau ingin menambahkan, silakan komen, kita diskusi seperti biasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.